Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung kembali pembelajaran kita. Di video kali ini kita akan belajar tentang hubungan tabel periodik unsur dengan konfigurasi elektron. Nah, apa itu maksudnya? Baik, sekarang kita akan langsung to the point. Jadi unsur-unsur di alam semesta itu sudah dikelompokkan oleh Moseley ke dalam sebuah tabel. Yang tabelnya juga kita lihat bersama. Di video sebelumnya kita juga sudah mengenal ada disebut golongan dan ada disebut periode. Golongan ada yang disebut golongan utama dan ada disebut golongan transisi. Yang terakhir ada disebut laktanida dan aktinida. Nah, sekarang coba kita kenalan terlebih dahulu. Misal Bapak ambilkan contoh. Di sini ada S16, misal ya. Maka jika kita melihat ke atas, maka di sini ada angka 6A. Berarti otomatis kita simpulkan berarti letak unsur S. Jadi letak unsur S itu adalah di golongan 6A. Nah, jadi dengan melihat tabel kita bisa melihat letak unsur. Nah, jika kita runut ke sampingnya, ke samping, maka kita akan jumpai di sini ada angka 3. Oke. Angka 3 di sana itu menunjukkan periode. Jadi, S tadi ini berarti dia berada di golongan 6A dan berada di periode angka berapa tadi? Oke, periode 3. Oke, dia. Tes kita kembali lagi. Misal kita punya ada CA, misalnya. Kita punya CA, CA ada di sini. Nah, berarti di mana letak CA di dalam tabel periodik? Oke, bagus sekali. Kita lihat ke atas. Muncul adalah 2A. Berarti unsur CA, unsur CA itu berada di golongan 2A, golongan 2A. Oke. Sekarang nengok periodenya di mana? Nengok periodenya ke samping. Maka kita akan jumpai ada angka 4. Berarti CA tadi ini berada di periode 4. Oke. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah kita diajak nanti untuk mengetahui golongan sama periode dari suatu unsur. Nah, seperti inilah cara jika kita diberikan tabel periodik. Jadi kita bisa melihat golongannya dengan melihat ke atas. Kemudian kita juga bisa mengetahui periode dengan melihat ke samping. Nah, satu lagi contoh, misalnya kita punya ada V misalnya ya. Kita ambilkan sekarang yang berada di lembah. Sudah kecoret ini ya, sudah kecoret. Tapi mudah-mudahan terlihat ini. Bisa dihapus enggak ya? Oh, hilang semua ya. Jadi misalnya kita punya di sini ada V, unsur V. Berarti berada di golongan berapakah V tadi? Nah, ayo sekarang kita coba belajar. Berarti unsur V, oh maaf. Unsur V dia berada di golongan berapa itu ya? Lihat ke atas. Ini kan angka 3, 4, 5 ya. Berarti golongan 5B. Oke. Periode berapa dia? Berarti periode. Kita lihat ke samping ya, berarti di samping ujung berarti di sana kita jumpai angka 4. Berarti periodenya periode 4. Golongan ditulis pakai angka Romawi, periode ditulis pakai angka biasa. Selesai seperti itu. Berarti kalau kita lihat di periode 1 itu hanya ada 2 unsur yaitu H dengan HE di ujung sekali. Di periode 2 ada Li, Be, B sampai ke Ne. 3 dan seterusnya. Jadi periode itu jumlahnya hanya ada 7 periode. Sedangkan golongan jumlahnya tadi ada golongan 8A dan golongan 8B. Ada A dan golongan B. Nah, sekarang itu kalau seandainya kita bisa melihat tabel periodik. Nah, yang jadi masalah adalah kita kan
seandainya tabel periodik tidak ada, bagaimana cara kita mengetahui golongan dan periode dari suatu unsur? Nah, disinilah sesuai judul yang kita pelajari hari ini, kita akan bisa tahu golongan dan periode hanya dengan melalui konfigurasi elektron. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, konfigurasi yang mau kita pelajari di pertemuan kali ini adalah khusus untuk yang pertama adalah cara kulit dulu ya. Hari ini kita bahas yang cara kulit. Oke, misal kita ambilkan contoh langsung. Kita ambilkan contoh. Kita punya misalnya ada unsur, jadi soalnya adalah tentukan golongan dan periode. Oke ya, soalnya selalu ini. Nah, berarti misalnya kita punya ada unsur X, nomor atomnya 5 misalnya. Nomor atomnya 5. Oke, bagaimana? Berarti langkah pertama kita selalu buat dulu konfigurasi elektron. Nah, karena yang materi hari ini tentang cara kulit, maka silakan dibuka catatannya gimana membuat konfigurasi cara kulit ya. Mudah-mudahan masih ingat yang pakai 28, 18 itu. Ya, mudah-mudahan masih ada catatannya. Karena unsur kita nomor atomnya cuma 5, berarti konfigurasinya kan berarti 2, 3 ya. 2, 3. Oke, yang lupa buat konfigurasi, diulang kembali materinya. Nah, setelah selesai, maka angka yang di ujung, angka yang ujung sekali ini, dia menunjukkan golongan. Oke. Golongan berapa itu? Berarti karena angkanya 3, ya berarti golongan 3. 3A. Oke, dari mana kita tahu A atau B? Jadi untuk pertemuan hari ini, jika konfigurasinya menggunakan cara kulit, maka dia hanya bisa mendeteksi unsur-unsur yang berada di golongan A. Maka otomatis dia golongan A. Maksudnya adalah, jadi kalau nomor atomnya itu di antara 21 sampai 30 dan seterusnya ini ada 39 sampai 48, 57 sampai 80, 89 sampai 106 dan yang di bawah semuanya ini dia tidak bisa dicari menggunakan konfigurasi cara kulit. Harus menggunakan konfigurasi nanti yang kedua yaitu cara sub kulit ya. Nah, karena hari ini kita belajar cara kulit berarti nomor atom yang akan Bapak contohkan juga semuanya yang berada di golongan utama atau golongan A ya. Jadi otomatis nanti berakhirannya di A. Oke, kembali ke soal ini. Nah, golongannya dapat ya jadi dari angka terakhir. Sekarang periodenya berapa? Periode itu melihatnya dari jumlah kulit. Ini angka kan kulit pertama, ini kulit kedua. Kulit kedua. Nah, kulit kedua ini berarti menunjukkan periode. Berarti periode 2. Selesai, hanya seperti itu. Oke, mungkin sebagian belum paham. Kita ambilkan contoh yang kedua. Misalnya kita punya ada X terus ya, ganti deh A12 misalnya. Oke, 12. Maka konfigurasinya bagaimana? Kan berarti kan konfigurasinya adalah 2, 8, 2 ya konfigurasinya. Lagi-lagi kalau lupa buat konfigurasi, silakan cek catatannya. Angka terakhir adalah angka 2. Dulu di materi konfigurasi, angka terakhir itu disebut elektron valensi. Jadi elektron valensi itu nanti menyatakan golongan. Oke, ini angka terakhir atau elektron valensi. Berarti ini golongannya adalah golongan 2A. Pakai angka Romawi. Oke, jika sudah, sekarang periodenya periode berapa? Lihat jumlah kulitnya. 1, 2, 3. Kulitnya ada 3. Berarti periodenya periode 3. Selesai. Gampang sekali kan? Oke, contoh terakhir. Yang ketiga, Bapak kasih contoh. Misalnya kita punya ada 39B misalnya. 39 ya. Berarti konfigurasinya wah banyak nih. 2, 8, 18, 10, 28, 8, ya kan? Berapa nih ya? 10, 28, 36, 3 ya.
10, 28, 36. Atau Bapak ganti deh angkanya, bukan 39 ya, 37 aja deh. Maksudnya biar nanti angka ujungnya jangan 3 lagi. Berarti terakhirnya angka 1 ya. 2, 8, 18, 8, 1. Oke ya, karena dia 37 ya. Angka terakhirnya angka 1. Berarti golongannya adalah golongan 1A. Periode berapa? Oke, periodenya lagi-lagi hitung kulitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti periodenya periode 5. Oke, seperti itu cara menentukan golongan dan periode. Kita nggak perlu tahu tabel periodik, tapi dengan bisa membuat konfigurasi, kita bisa menentukan keberadaan unsur tersebut. Berapa golongannya, berapa periodenya. Terima kasih, itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan disalin ke buku catatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.